Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama membahas materi kelas 9 semester ganjil atau semester 1, yaitu tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Apa itu benua? Benua adalah daratan yang luas, sedangkan samudra adalah lautan yang luas. Lihat pada gambar peta di sini. Ada 6 benua, yaitu benua Amerika, ini benua Amerika, kemudian benua Afrika, kemudian benua Eropa, kemudian benua Asia, kemudian benua Australia, dan yang terakhir adalah benua Antartika. Pada awalnya, benua itu tergabung menjadi satu, yaitu yang disebut dengan Pangea. Pangea adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu. Dan mulai retak itu sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini. Pangea dikelilingi oleh super lautan yang bernama Panhalasa. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak gambar yang ada di sini. Ini adalah super benua yang masih menjadi satu yang disebut dengan Pangea. Kemudian, mulai 200 tahun yang lalu mulai retak. Ini sudah mulai retak. Selanjutnya sudah mulai agak berjauhan antar benua. Yang selanjutnya ini sudah kelihatan terbentuk 6 benua. Dan yang terakhir ini benuanya sudah terbentuk. Ini Amerika, ini Afrika, ini Asia, sini ada Eropa, kemudian Australia dan Antartika. Selanjutnya, ini adalah benua-benua yang ada di dunia. Di situ sudah ada tabel, yaitu sudah ada nama benua, luas per kilometer persegi, kemudian kalau dihitung dari berapa persen dari seluruh dunia, itu di situ sudah ada. Yang pertama adalah benua Asia. Itu adalah benua yang terluas, yang luasnya adalah 44.493.000. Ternyata 29,2% dari seluruh dunia. Kemudian Amerika adalah benua yang terluas kedua, itu luasnya 42.292.000. Ternyata 27,7% dari seluruh dunia. Kemudian benua Afrika yang menjadi urutan ketiga itu adalah luasnya 30.970.000. Itu 20,3% dari luas seluruh dunia. Kemudian Australia itu luasnya adalah 8.945.000. Ternyata hanya 5,9% dari seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah benua Antartika. Benua Antartika ini tidak bisa dihuni oleh manusia karena yang teramat dingin hanya bisa dihuni oleh manusia itu hanya beberapa jam saja, tidak bisa dihuni oleh manusia untuk selamanya. Luasnya adalah 15.005.000
km persegi yang hanya 10,2% dari seluruh dunia. Ini benua yang ada di dunia. Kemudian marilah kita bahas dari benua yang terluas, yaitu benua Asia. Di sini ada benua Asia, batas wilayah benua Asia. Kalau bicara masalah batas, pasti ada batas utara, batas timur, selatan, barat. Batas utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Kemudian batas timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat pegunungan Ural, Laut Kaspian, pegunungan Kaukasus, kemudian Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Mediteran, dan terusan Suez ada Laut Merah. Secara geografis, benua Asia terbagi menjadi 5 kawasan. Ada Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Kemudian selanjutnya, ini adalah benua Amerika. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua. Batas utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Sebelah selatan ada lingkaran kutub selatan. Sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Amerika terdiri dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Iklim di benua Amerika adalah beriklim tropis, sedang, kering, dan dingin. Bagaimana perekonomian di benua Amerika? Ternyata perekonomian di bidang pertanian ada gandum, coklat, gula. Di bidang perkebunan ada kopi dan pisang. Pertambangan itu timah dan industrinya itu teknologi. Keadaan penduduk terbagi menjadi 3. Ada penduduk asli, ada penduduk pendatang, ada penduduk campuran. Penduduk asli yaitu suku Eskimo dan Indian. Sedangkan penduduk pendatang orang-orang Eropa, Inggris, dan Perancis. Penduduk campuran ras mulatto, ras mestizo, dan ras Jambo. Kemudian benua Afrika adalah benua terbesar ketiga. Di sini ada batasnya, yaitu batas utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Benua Afrika terdiri dari Afrika Tengah, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Bagaimana iklim di benua Afrika? Iklimnya adalah gurun dengan kelembapan rendah, curah hujan sedikit, Mediteran, kering, tropis, dan sedang. Bagaimana perekonomian di benua Afrika? Ternyata perekonomiannya di bidang pertanian, ada coklat dan ubi jalar, perikanan, kemudian kehutanan, ada kayu tropis, pertambangan, ada tembaga, intan, emas, bauksit. Kemudian bagaimana penduduknya? Penduduk benua Afrika adalah Negroid. Sekarang kita lanjutkan. Benua Eropa, benua terbesar keempat. Batas benua Eropa ada di bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan Laut Tengah, sebelah baratnya Samudra Atlantik, sebelah timur itu pegunungan Ural dan Laut Hitam.
Benua Eropa terdiri dari Eropa Tengah, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Bagaimana iklimnya? Di benua Eropa beriklim sejuk, laut, peralihan, dan subarktik. Bagaimana perekonomian di benua Eropa? Ternyata ada di bidang pertanian, yaitu gandum, jagung, dan zaitun. Peternakan ada sapi, ada unggas, ada domba, dan pertambangan itu ada gas alam, biji besi, kemudian perikanan ada sarden, salmon, industrinya yaitu mobil. Bagaimana penduduknya? Pertumbuhan penduduknya di benua Eropa 0,2%, usia lanjutnya tertinggi di dunia yaitu 15%. Ada kemudian yang kelima adalah benua Australia. Benua terbesar kelima, batas benua Australia adalah sebelah utara berbatasan dengan Indonesia, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Benua Australia terdiri dari benua sekaligus negara. Terdapat Oseania. Bagaimana iklimnya? Beriklim tropis, subtropis, dan sedang. Bagaimana perekonomian di benua Australia? Ada bidang pertanian, ada bidang peternakan, ada pertambangan, perikanan, industri. Bagaimana penduduknya? Penduduk Australia itu Eropa, Asia, dan aborigin. Ini benua terakhir adalah benua Antartika. Benua Antartika kenapa tidak bisa dihuni oleh manusia? Itu tertutup salju, tidak ada kehidupan. Letak selatan lingkaran kutub selatan 66,5 derajat lintang selatan. Daerah bebas bagi seluruh negara di dunia. Iklimnya itu ekstrim, kelembapan udara sangat rendah, suhu udara rendah, kecepatan angin tinggi. Penduduknya tentu saja sampai saat ini tidak ada penduduk yang menetap di benua Antartika. Manusia hanya datang untuk tujuan-tujuan tertentu seperti penelitian, penjelajahan, wisata, dan berburu binatang kutub. Demikianlah pembahasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.